Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninda Febriantika Rahmanujana, NIM T 2018-1070. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tipe dan gaya kepemimpinan pendidikan Islam dengan materi macam-macam kepemimpinan. Dalam kepemimpinan pendidikan Islam ada banyak sekali macam-macam gaya kepemimpinan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai 7 macam kepemimpinan pendidikan Islam. Gaya yang pertama yaitu kepemimpinan transformasional. Gaya yang kedua yaitu kepemimpinan Pancasila. Gaya yang ketiga, kepemimpinan pemberdayaan. Gaya yang keempat adalah kepemimpinan visioner. Gaya yang kelima adalah kepemimpinan melayani. Gaya yang keenam yaitu kepemimpinan dengan hati nurani. Dan yang ketujuh, kepemimpinan kolektif. Untuk gaya kepemimpinan yang pertama yaitu kepemimpinan transformasional. Apa sih kepemimpinan transformasional itu? Jadi, kepemimpinan transformasional adalah berasal dari kata to transform yang berarti mentransformasikan atau mengubah sesuatu menjadi bentuk yang berbeda. Misalnya, mentransformasikan visi menjadi realita, mentransformasikan potensi menjadi energi yang nyata, dan mentransformasikan laten menjadi manifest dan sebagainya. Jadi, seorang pemimpin transformasional itu harus mentransformasikan secara optimal sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang bermakna sesuai dengan target yang telah ditentukan. Sumber daya dimaksud berupa sumber daya manusia, fasilitas, dana, dan juga faktor eksternal organisasi. Adapun indikator kepemimpinan transformasional adalah pembaharuan, memberi teladan, mendorong kinerja bawahan, mengharmoniskan lingkungan kerja, memberdayakan bawahan, bertindak atas sistem nilai, meningkatkan kemampuan terus dan menerus, kemudian mampu menghadapi situasi yang rumit. Kepemimpinan transformasional itu memiliki karakteristik tersendiri. Karakteristik yang pertama yaitu idealisasi pengaruh. Pengaruh ideal merupakan perilaku yang membangkitkan emosi dan identifikasi yang kuat dari pengikut terhadap pemimpinnya. Kemampuan memimpin untuk mempengaruhi anggotanya bukan dengan memanfaatkan kekuasaannya, melainkan memanfaatkan kelebihan intelektual dan kemampuannya untuk menunjukkan kepada anggotanya bahwa kontribusi mereka itu sangat penting. Karakteristik yang kedua yaitu konsiderasi individual atau pertimbangan individu. Hal ini meliputi pemberian dukungan, dorongan, dan pelatihan bagi pengikutnya. Pemimpin akan berusaha memahami status, posisi, dan harapan anggota dengan baik. Pemimpin memberikan perhatian yang bersifat pribadi kepada anggotanya, terutama jika mereka menghadapi permasalahan di tempat kerja atau masalah pribadi. Kepedulian pribadi akan membuka hati dan mencairkan pembukuan hati anggotanya, sehingga mereka menjadi lebih terbuka dan mau berpartisipasi penuh dalam proses pencapaian nilai. Untuk karakteristik yang ketiga yaitu stimulasi intelektual. Stimulasi intelektual adalah perilaku yang meningkatkan kesadaran akan permasalahan pengikut dan mempengaruhi para pengikut untuk memandang masalah dari perspektif yang baru. Perilaku pemimpin stimulasi intelektual dirasakan sebagai suatu dorongan untuk menyikapi segala perbedaan dengan arif, mempertanyakan kembali kondisi perusahaan, dan mencari solusi yang dapat diterima oleh sebanyak mungkin anggota. Untuk
karakteristik yang keempat yaitu motivasi inspirasional. Pemimpin inspirasional bertindak dengan cara memotivasi dan menginspirasi bawahannya. Pemimpin memiliki visi yang menarik dan menggunakan simbol untuk memfokuskan upaya bawahan. Pemimpin mampu membangkitkan motivasi internal anggota untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Untuk selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan Pancasila. Sebelum lanjut ke pengertian kepemimpinan Pancasila, lebih baiknya kita mengerti terlebih dahulu apa sih Pancasila itu. Jadi, Pancasila itu merupakan inti dari karakter bangsa Indonesia. Pancasila dapat disebut sebagai reduksi nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan norma dasar dan dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan konsepsi dan cita-cita bangsa Indonesia. Jadi, kepemimpinan Pancasila adalah kepemimpinan yang mengacu kepada sila-sila Pancasila. Seorang pemimpin berbagai level dan bidang harus mengacu kepada sila-sila Pancasila. Seorang pemimpin yang berjiwa Pancasila selalu berusaha dan berupaya menerapkan fungsi kepemimpinannya dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu adalah terdiri dari ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu kriteria pemimpin dalam kepemimpinan Pancasila. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan pada Pancasila, sudah seharusnya kriteria tersebut merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk karakter seseorang. Seorang pemimpin yang ideal memenuhi kriteria sebagai berikut. Kriteria yang pertama yaitu seseorang yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kriteria yang kedua yaitu seseorang yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, seseorang yang memiliki rasa persatuan Indonesia yang tinggi tanpa membedakan seseorang berdasarkan kepentingan tertentu. Kriteria yang keempat yaitu seseorang yang mampu mengembangkan semangat musyawarah mufakat secara baik demi kepentingan bangsa dan negara. Kriteria yang kelima yaitu seseorang yang mampu mengembangkan pembangunan nasional untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepemimpinan yang ketiga yaitu kepemimpinan pemberdayaan. Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris yaitu empowerment, yang berarti berkekuatan atau bertenaga. Pemberdayaan merupakan wewenang untuk membuat keputusan dalam suatu area kegiatan operasi, tanpa harus memperoleh pengesahan dari orang lain. Secara teknis, pemberdayaan adalah usaha meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mulai dari perencanaan, manajemen, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan kegiatan. Pada dasarnya, pemberdayaan adalah cara untuk melaksanakan kerjasama dalam organisasi sehingga semua orang itu berpartisipasi penuh. Pemberdayaan adalah suatu proses membangun dedikasi atau motivasi dan komitmen yang tinggi, sehingga organisasi itu bisa menjadi sangat efektif dalam mencapai tujuan-tujuannya dengan mutu yang tinggi. Selanjutnya, salah satu cara yang bisa digunakan oleh pemimpin untuk menanamkan dan menciptakan motivasi yang tinggi bagi anggotanya adalah melalui pemberdayaan. Pemimpin memberi tanggung jawab dan kekuasaan kepada anggotanya, sehingga anggota pun dapat meyakini tujuan yang dimiliki oleh organisasi. Pemberdayaan dalam hal ini
diartikan sebagai pembagian kekuasaan atau mendelegasikan kekuasaan dan wewenang kepada anggota di dalam suatu organisasi. Dalam pembagian itulah, pemimpin memberikan pengetahuan kepada anggotanya tentang seluk-beluk tugas dan wewenang, sehingga terjadilah kerjasama yang baik di antara pimpinan dan juga anggotanya. Untuk menjadikan pemberdayaan sebagai budaya organisasi yang baik, maka hal-hal seperti partisipasi, inovasi, memiliki akses pada informasi, dan tanggung jawab harus dipenuhi terlebih dahulu. Gaya kepemimpinan yang keempat yaitu kepemimpinan visioner. Kepemimpinan visioner adalah pola kemanusiaan yang ditujukan untuk memberi arti pada kerja dan usaha yang perlu dilakukan bersama-sama oleh para anggota perusahaan dengan cara memberi arahan dan makna pada kerja dan usaha yang dilakukan berdasarkan visi yang jelas. Kepemimpinan visioner memerlukan kompetensi kunci, yaitu yang pertama, seorang pemimpin visioner harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan manajer dan karyawan lainnya dalam organisasi. Yang kedua, seorang pemimpin visioner harus memiliki lingkungan luar dan memiliki kemampuan bereaksi secara tepat atas segala ancaman dan juga sebuah peluang. Seorang pemimpin harus memegang peran penting dalam membentuk dan mempengaruhi praktik organisasi, prosedur, produk, dan juga jasa. Seorang pemimpin visioner harus mengembangkan ceruk dalam mengantisipasi masa depan. Ceruk adalah merupakan kemampuan untuk mengatur sumber daya organisasi guna mempersiapkan diri menghadapi kemunculan kebutuhan dan juga perubahan. Seorang pemimpin visioner memainkan peranan yang sangat penting dalam kepemimpinannya. Perannya tersebut yaitu ada 4. Yang pertama, peran sebagai penentu arah atau direction setter. Peran ini di mana seorang pemimpin itu menyajikan visi, meyakinkan gambaran atau sebuah target yang akan diraih pada masa depan. Sebagai penentu arah, pemimpin menyampaikan visi, mengkomunikasikannya, memotivasi pekerja, serta meyakinkan orang bahwa yang dilakukannya adalah hal yang benar. Peran yang kedua yaitu agen perubahan atau agent of change. Para pemimpin yang efektif itu harus secara konstan menyesuaikan terhadap perubahan dan berpikir ke depan tentang perubahan potensial yang dapat dirubah. Peran yang ketiga yaitu sebagai juru bicara. Seorang pemimpin efektif adalah seorang yang mengetahui dan menghargai segala bentuk komunikasi yang ada, guna menjelaskan dan membangun dukungan untuk suatu misi di masa depan. Peran yang keempat yaitu sebagai pelatih. Pemimpin visioner harus menggunakan kerjasama kelompok untuk mencapai misi yang telah ditentukan. Seorang pemimpin mengoptimalkan kemampuan seluruh pemain untuk bekerja sama, mengkoordinir aktivitas atau usaha ke arah pencapaian kemenangan atau menuju pencapaian suatu visi dan misi suatu organisasi. Gaya kepemimpinan yang kelima yaitu kepemimpinan melayani. Kepemimpinan melayani adalah kepemimpinan yang mampu membuat perubahan yang besar pada pengikutnya. Perubahan tersebut berupa kesuksesan dan kemajuan pengikutnya di masa yang akan datang. Kepemimpinan yang melayani mempunyai kecenderungan lebih mengutamakan kebutuhan, kepentingan, dan juga aspirasi orang-orang yang dipimpinnya atas dirinya. Pemimpin yang mengutamakan pelayanan dimulai dengan perasaan alami seseorang yang ingin melayani dan untuk mendahulukan pelayanan. Kepemimpinan yang melayani memiliki 5 karakteristik.
Karakteristik yang pertama yaitu panggilan altruistik. Didefinisikan pemimpin yang mempunyai kemampuan membuat perubahan positif untuk kehidupan orang lain. Yang kedua, penyembuhan emosional menggambarkan komitmen seorang pemimpin yang mampu memotivasi bawahannya pasca terjadinya sebuah trauma. Yang ketiga, kebijakan merupakan hasil pengamatan terhadap bawahan. Yang keempat, pemetaan persuasif menggambarkan pemimpin yang menggunakan pertimbangan suara dalam mengambil keputusan yang memberikan gambaran meyakinkan. Yang kelima, kepengurusan organisasi menggambarkan pemimpin yang berkontribusi sosial secara positif melalui pengembangan komunitas. Gaya kepemimpinan yang keenam adalah kepemimpinan dengan hati nurani. Kepemimpinan dengan hati nurani dapat diartikan sebagai kepemimpinan yang melayani dengan kasih dan perhatian kepada mereka yang dipimpinnya. Kasih itu dapat diwujudkan dengan bentuk kepedulian akan kebutuhan, kepentingan, impian, dan harapan dari mereka yang berada pada pimpinannya. Seorang pemimpin harus memiliki sifat akuntabilitas, yaitu berarti seorang pemimpin sejati harus penuh dengan rasa tanggung jawab dan dapat juga diandalkan. Artinya, seluruh perkataan, pikiran, dan tindakannya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik atau kepada setiap individu yang di bawah pimpinannya. Kepemimpinan dengan hati nurani ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu memiliki keyakinan atau harapan hidup yang lebih baik. Yang kedua, menerima tanggung jawab dengan ikhlas. Yang ketiga, berorientasi pada tujuan. Yang keempat, kapasitas untuk menangani tekanan. Yang kelima, memiliki kemandirian. Yang keenam, dapat mengontrol emosi pribadinya. Yang ketujuh, orientasi kepada kebahagiaan. Gaya kepemimpinan yang ketujuh adalah kepemimpinan kolektif. Kepemimpinan kolektif merupakan proses kepemimpinan kolaborasi yang saling menguntungkan dan sangat memungkinkan untuk seluruh elemen turut andil dalam membangun kesepakatan yang akhirnya untuk tercapainya sebuah tujuan bersama. Kolaborasi yang dimaksud bukan hanya sekedar seluruh elemen dapat menyelesaikan tugasnya, tetapi yang terpenting adalah semuanya dilakukan dalam suasana kebersamaan dan saling mendukung. Kepemimpinan kolektif itu berlangsung secara non-hierarkis dan dalam penerapannya mengandalkan kerjasama dalam tim. Selain itu, kepemimpinan kolektif adalah kepemimpinan yang memperhitungkan keberhasilan setiap anggotanya, bukan perseorangan, sebagai tujuan dan tanggung jawab yang telah disepakati bersama. Namun, pada kepemimpinan kolektif tergantung pada keahlian dan pengalaman. Kepemimpinan kolektif atau kepemimpinan secara kolaborasi memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu bersifat bersama. Yang kedua, bekerja sama. Yang ketiga, dalam memutuskan hasil dari sebuah musyawarah dengan kesepakatan bersama atau mufakat. Yang keempat, memberikan hak-hak pekerjaan sesuai dengan kapasitas dan sesuai dengan kemampuan pada setiap anggotanya. Yang kelima, memiliki rasa tanggung jawab dan rasa memiliki. Sekian dari saya, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kurang lengkapnya materi dan referensi yang saya jelaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.